Semalam, 2 masjid dan sejumlah rumah milik jemaah Ahmadiyah di Tasikmalaya dirusak dan dibakar sekelompok massa. Terakhir, sebuah masjid di kawasan Badakpae, Singaparna. Sebelumnya, kejadian serupa menimpa tempat ibadah di desa Tenjo Waringin dan diduga pelaku adalah massa yang sama. Dari sini sekitar 20 itu 20 rumah sudah termasuk bangunan umum, ya. Fasilitas publik seperti madrasah, kemudian ada musola dan SD negeri, yang itu juga sempat kena lempar. Ada satu kitab itu konteksnya kan buku ya, dalam bahasa Arab kitab itu buku gitu. Ada satu buku bernama Tadhkirah. Nah, itu yang sering diangkat atau sering disangka sebagai kitab suci kami, orang Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah bukan Islam. Karena Ahmadiyah nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmadiyah bukan Islam. 4 hal itu sebenarnya yang sering menjadi prasangka ya. Bahwa yang pertama, Nabi khataman nabiyyin atau Nabi terakhir yang kami yakini bukan Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, kitab suci kami. Yang ketiga adalah soal syahadat. Bahwa karena ada Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sehingga kami berubah syahadat. Yang keempat soal Baitullah sebagai tempat kami berhaji. Kalau kita lihat kan MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah ini dianggap menyesatkan. Kenapa tidak dibubarkan oleh pemerintah? Ya, tidak sesederhana itu ya. Jadi sebelum surat edaran ini dikeluarkan, mereka dipanggil, diajak diskusi. Dan titik moderatnya surat edaran itu. Misalnya gini, Ahmadiyah diperingatkan dan diperintahkan, jangan lagi Anda menyebarluaskan faham itu. Jangan mengajak masyarakat kepada paham itu. Tafsir-tafsir agama seperti mengatakan bahwa ada Nabi setelah Muhammad, ajaran yang bertentangan dengan pokok Islam, jangan lagi itu disebarkan. Dan kalau itu disebarkan, bisa saja diberi sanksi, dan sanksinya bisa saja pembubaran. Incidents of violence against Indonesian Ahmadiyya over the last year, including a deadly attack in February by Islamic fundamentalists in West Java. An Ahmadiyya follower secretly... Referensi tentang Ahmadiyah itu bisa diakses secara bebas. Di dalam buku-buku Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang kami yakini sebagai Imam Mahdi, selalu beliau mereferensi atau mengambil rujukan dari Al-Quran Karim. Beliau juga selalu atau dengan tegas menyebutkan, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin. Dan tentu saja dengan adanya pengakuan tersebut sama sekali tidak mengubah syahadat kami. Ya kan, kami tetap mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu saya, menurut saya, orang ibu yang ideal. Bukan karena saya anaknya. Mata terbuka di hari yang berbeda, rasa yang sama pada objek yang tak beda. Hari berbeda saat dia tak ada, cinta yang sama, dunia berbeda. Dalam larut malam after show ku bersulang, kau masih terjaga, tunggu aku pulang. Mikrofon pertama tanpa izinmu, kini mikrofon kerja pasti restumu. Janganlah pulang bila berair mata, cakaplah satu walau 1000 kau baca. Jangan tidur saat sehat, itu modal kerja. Kerasa dalam kerasnya kelas kerjamu. Tak terbayangkan, tak tergantikan, rela tahan lapar saat kami gaduh makan. Beras di dapur selalu ada, emas parabot, kami tak berani bertanya.
Pukul jatuh mereka jangan hanya kau tampar. Hasil tak seindah proses sabar. Saat angin ribut bendera berkibar lalu belijor dan saat sudah tak lapar. Masih kurasa semalam kau memelukku, kini kau pergi pulang ke rumahmu. Si ku ingat pesanan mama. Si ku ingat pesanan. Jujur pada awalnya sama seperti orang Islam pada umumnya mendapatkan gelar Islam dari keturunan. Taunya itu masjid kakek, dan di awal yang saya paham, oh Islam sama, karena saya SMA itu sama dia dengan sesat. Terus waktu itu mama ngelihat beritanya di media aja, maaf, sampai step. Itu di depan TV mah teriak-teriak. Udah. Mungkin saking besarnya peristiwa itu, ibu saya terutama melihat gimana orang-orang yang mungkin beliau kenal, mungkin beliau sayangi juga saudara-saudara rohani kami yang sedang berkumpul untuk sebuah acara rohani, tetapi harus menghadapi gempuran massa seperti itu. Tentu itu sangat traumatis ya, sangat membuat ya ibu waktu itu langsung ketika sakit memang mungkin berpadu antara takut dan malu dan tentu saja marah karena kita nggak punya kesempatan untuk menjelaskan gitu ya, karena tiba-tiba saja diserang seperti itu. Kenapa sih nggak ngobrol gitu kan? Kalau memang kita salah gitu, kita ada hal yang tidak sependapat, kan bisa ya ngobrol pelan, tapi yang ada pada waktu kejadian itu kita langsung mendapat sebuah penyerangan hebat. Ya, tentu saja itu manusiawi kalau kita marah, dan mungkin ibu sebagai perempuan yang tidak terlalu pandai untuk berbicara, untuk mengungkapkan rasa, lebih memilih untuk memendam itu sehingga harus sakit beliau karena kejadian itu. Bodohnya saya marah sama Tuhan. Bodohnya saya marah sama Tuhan kayak, ya Allah katanya kamu baik. Kamu tahu saya sayang sama mama saya, kenapa mama saya kamu ambil? Itu waktu itu. Waktu mama cabut jujur, ya coba kuat di rumah, tapi di luar super brengsek. Ya mungkin ini Mbak Ade aja, Mbak Rahma aja nggak tahu. Aku sempat ibadah ke gereja, nyari aku. Gereja 1, nyanyi kencang. Gereja 2, nyanyi khusuk. Terus habis itu udah tiba-tiba sadar, pulang, mandi, mau tidur nggak bisa. Aduh, kepikiran. Dan di situ mulai diem-diem buku kakek aku baca satu-satu. Oh, ternyata ini, ternyata ada hal yang itu bikin saya nyaman. Itu bikin saya nyaman karena memeluk agama kenyamanan. Terus
izinkan saya buat touch up ada di Ahmadiyah. Saya cuman itu sih. Terus saya memberanikan diri matur ke Mbak Adi waktu, Mbak, baiat deh. Aku coba buat baiat waktu itu di masjid Semarang, di Erlangga. Penyerangan besar-besaran itu kepada Ahmadiyah sekitar tahun 2005. Sebenarnya penyerangannya itu terjadi di markas kami di Parung. Ya. Pada waktu itu sedang ada acara pertemuan tahunan. Gitu. Jadi kami ini punya acara pertemuan tahunan namanya Jalsa Salana. Jalsa Salana itu semua anggota dari manapun berada boleh berkumpul di situ hanya untuk mendengarkan siraman-siraman rohani dari mubalik atau dari khalifah kami. Nah, hanya itu saja, tidak ada acara propaganda apa-apa, nggak ada gitu. Cuman ya mungkin kalau di tempat lain kumpul pengajian seperti itu, hanya ini skupnya lebih besar, itu saja. Untuk mengamankan bapak-bapak. Saya kira enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Harusnya bagaimana? Ya biarkan kami di sini karena di tempat tinggal kami di sini. Bapak tahu suasana di luar sudah seperti apa? Kan kami kepada Bapak. Kami sudah menyatakan kami tidak sanggup mengamankan Bapak di dalam sini. Artinya Bapak harus keluar supaya aman. Jangan sekali untuk keluar. Bapak di mana? Kalau sudah begitu. Artinya mana Pak? Kasihan kita. Saya tidak Waktu itu juga di-up di media dengan sangat besar bagaimana kami digeruduk ya, didatangi oleh ribuan massa yang mengatasnamakan pembela Islam atas nama gerakan umat Islam dan sebagainya. Ya padahal kami juga Islam kan, padahal kami juga bersyahadat gitu. Kita punya nabi dan kitab suci yang sama, tapi mereka mengatasnamakan Islam, ingin membubarkan kegiatan tersebut. Kerusuhan atau apa ya istilahnya persekusi terhadap Ahmadiyah itu bisa dibilang masih terus ada ya sampai sekarang, walaupun cenderung lebih sedikit gitu yang syahid. Bisa dikatakan tidak sekejam dulu gitu perjuangannya seperti zaman kakek nenek kami gitu. Tapi tetap ada sampai sekarang di beberapa daerah yang masih belum bisa berkegiatan di masjid. Kemudian berkegiatan dibubarkan, itu dipersulit izinnya untuk membangun, untuk merenovasi masjid, bahkan sekarang masih terus digoreng ya istilahnya. Ketika kami sebagai warga negara gitu, kami ingin mengikuti aturan yang ada, membangun atau merenovasi masjid, mengajukan perizinan sesuai jalurnya gitu kan. Udah sampai ujung nggak juga turun untuk izinnya gitu. Mungkin waktu saya kecil nggak ngeh ya gimana kakek buyut saya perjuangannya seperti apa, segejam apa. Tetapi ternyata sampai dengan sebesar ini pun ketika saya melihat di depan mata saya sendiri bagaimana perilaku orang lain terhadap kegiatan Ahmadiyah yang hanya berdasarkan prasangka sepihak, ya sakit hati juga ya gitu, karena kami hanya ingin berkegiatan gitu, kami hanya ingin beribadah seperti orang Islam lain beribadah gitu kan itu. Kalau secara kondisional ya, Kota Semarang itu ya Ahmadiyah ya sama seperti umat lainnya, ya tidak pernah mengganggu, tidak pernah
sampai penistaan agama belum pernah. Tapi kalau berbicara masalah di akidah, di pokoknya, bagaimana dengan ketika ada orang itu mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad? Itu kalau sampai ada yang mengatakan ada atau yakin dan sebagainya, itu imannya bisa runtuh, imannya bisa batal, imannya bisa dipertanyakan. Nah, Ahmadiyah itu mengaku bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Itu yang dari satu hal saja sudah bisa menjadi pembatal keislaman. Loh kok bisa? Karena dulu ketika awal-awal Nabi beliau wafat, itu bermunculan para nabi palsu. Dan itu pun semua diperangi oleh kaum muslimin. Ya, ketika muncul nabi palsu, itu banyak orang-orang Islam yang berbondong-bondong ngikut ke sana, ya. Ada Musailamah, ya, dan sebagainya. Itu banyak kaum muslimin yang kalau kita lihat sejarah, itu jumlahnya luar biasa pengikutnya. Nah, bagaimana halnya sebuah agama yang diturunkan kepada Rasul yang mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah SAW, kemudian beliau sudah sampai seperti itu, tiba-tiba ketika beliau wafat muncul nabi baru. Padahal beliau sudah mewanti-wanti bahwa aku ini adalah penutup para nabi. Ya. Jadi kenabian sudah terputus ketika beliau sudah diturunkan, sudah diutus ke muka bumi ini. Nah, itu kemudian yang menjadi dasar kami bahwa meskipun dalam konteksnya secara bermasyarakat mungkin bahasanya tidak pernah ganggu lah, normal biasa seperti warga lainnya, tapi dalam masalah akidah pasti ada hal-hal yang itu jangan sampai umat Islam itu sampai terbawa ke sana. Mungkin itu, Pak. Kadang kita menghadapi publik yang kurang bisa menerima karena dia asing dengan suatu komunitas lain. Misalnya, orang mungkin menganggap dan mudah menuduh Ahmadiyah sebagai eksklusif. Ya karena dia nggak pernah bergaul dengan itu. Nah, maka tantangan kita sebetulnya adalah tantangan pemikiran sebetulnya. Tantangan pemikiran untuk bisa saling berdampingan, saling menghormati dan coba, oke lah, orang bisa aja punya keyakinan atau punya pendapat atau punya pemikiran teologi yang berbeda-beda. Tapi coba secara sosiologi misalnya, teman-teman Ahmadiyah itu secara sosiologis baik-baik saja gitu loh. Mereka ya bernegara, mengakui negara, konstitusi, mengakui konstitusi negara, tidak mengajarkan kriminal, tidak mengajarkan makar, tidak mengajarkan, ya mereka baik-baik saja gitu loh. Maka semestinya soal keyakinan boleh lah, tapi kita itu orang bisa punya kebenaran agama sendiri-sendiri, tapi harusnya kita bisa saling menghormati. Nah, sepanjang mereka baik-baik saja dengan kita dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, mestinya ya kita harus bisa berdampingan seperti dengan halnya dengan yang lainnya, mestinya seperti itu. Saya nggak mau jadi kayak mereka. Saya nggak mau jadi kayak kalau saya sudah dijelekin, aku nggak mau jelekin balik nih. Ya wis. Saya sadar tangan saya nggak begitu bersih. Saya sadar bentukan saya kayak gini sekarang. Kalau misalnya saya ngomong balik juga, apa bedanya saya sama mereka? Toh juga itu kan urusan keyakinan, urusan agama. Ya udah, lihat after death aja.
Pertama berjumpa saat ku injak remaja, kau menatapku sinis dan menggelengkan kepala. Di saat itulah aku terpana dan ku mulai jatuh cinta. Ku harap engkau percaya. Ku tahu hidupku tak mudah, tapi kau bilang itu tak masalah. Ku dengar kau maha sabar, ku coba ikuti sifatmu. Semoga lelahku terbayar semua, hingga tuntaskan cerita tentang masa itu. Di saat yang lain bersamaku, maaf ku pernah campakanmu. Sayang, your authentic friends will follow you till the road ends. No matter what, no matter how, always I get you till the end. Yes, I am your authentic friends will follow you till the road ends. No matter what, no matter how, I'll follow you forever. Akan selalu ada luka, duka, rindu saat ku tatap kaca. Namun cerita tinggal cerita karena kita